Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar segera pergi ke suatu pantai karena Allah akan menunjukkan sesuatu yang ajaib. Maka beliau segera berangkat ke pantai yang dimaksud dengan seluruh bala tentaranya, baik dari kalangan jin atau manusia, dan juga sebagian bala tentara lainnya dari kalangan binatang. Akan tetapi sesampainya di sana beliau tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib. Hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah tanpa batas. Nabi Sulaiman alaihissalam segera memerintahkan salah satu jin untuk menyelam di laut dan membawa keluar sesuatu yang di dalam laut tampak ajaib. Jika jin tersebut menemukannya, perintah dari Nabi Sulaiman. Jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan di sekelilingnya. Setelah beberapa waktu lamanya, jin itu muncul di permukaan dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku tak menemukan sesuatu apapun yang bisa kutunjukkan kepadamu yang terlihat ajaib." Nabi Sulaiman tidak puas dengan laporan jin tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menfirmankan kepada beliau, dan pasti itu terjadi dan ada. Kemudian beliau mengutus jin Ifrit yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut. Jin Ifrit segera menerjunkan diri ke samudera, menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan. Tetapi setelah beberapa waktu lamanya, ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan berkata, "Wahai Nabi Sulaiman, aku telah menyelam sejauh yang aku mampu sampai sekian ribu meter dalamnya, 2 kali dari jin yang pertama tadi. Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu." Lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang diperoleh dari Ifrit tersebut. Karena itu beliau berpaling kepada salah seorang punggawanya yang bernama Asrif bin Barkhiyah, seorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat. Bahkan Allah menganugerahkan ilmu secara langsung dari sisinya berupa ilmu laduni. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Wahai Asif, bawakanlah, tunjukkanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah di dalam laut ini." Tidak seperti 2 bangsa jin yang segera menyeburkan diri ke samudera dan menyelam. Asif hanya diam sesaat, kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah. Tak lama kemudian air laut tersimbak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di 4 penjurunya. Pintu pertama ternyata terbuat dari intan permata. Pintu kedua terbuat dari yakut, pintu ketiga terbuat dari mutiara, dan pintu keempat terbuat dari zabarjud yang berwarna hijau. Asif berkata, "Wahai Nabiullah, inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah kepada engkau. Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman 3 kali yang diselami oleh jin pertama." Nabi Sulaiman memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepis. Kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut. Kemudian beliau, Nabi Sulaiman, masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya. Beliau mengucapkan salam dan berkata, "Wahai pemuda, mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini?" Setelah menjawab salam beliau, pemuda itu menceritakan bahwa dahulunya ia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat. Ibunya dalam keadaan buta sedang ayahnya lumpuh. Selama hampir 70 tahun ia melayani. Ketika sang ibu akan meninggal, sang ibu berdoa, "Ya Allah, lanjutkan atau panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu." Kemudian ketika sang ayah akan meninggal, ayah juga berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para setan." Setelah kewafatan kedua orang tuanya, pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai dan melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka.
Ia masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya. Tetapi tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang terdalam. Maka ia menghabiskan waktu hanya dengan beribadah kepada Allah di dalam kubah tersebut. Nabi Sulaiman pun berkata, pada masa siapakah engkau hidup? Pemuda itu berkata, pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama 1400 tahun lamanya, tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut. Bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya. Nabi Sulaiman berkata lagi, bagaimana dengan makan dan minummu? Pemuda itu berkata, setiap hari kubah ini naik ke permukaan dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa. Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini yang membuat saya selalu puas dan kenyang. Hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemu dan malas, bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur, sehingga saya bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman memandang pemuda itu penuh kekaguman. Walaupun segala mukjizat dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya sangat mengagumkan, tetapi bagi Nabi Sulaiman apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi. Apalagi pemuda itu bukan seorang nabi dan rasul, tetapi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang memperoleh kemuliaan atau karomah itu karena doa kedua orang tuanya. Betapa besar jasa kedua orang tuanya kepada anaknya. Nabi Sulaiman berkata, maukah engkau tinggal bersamaku? Pemuda itu berkata, kembalikan saja aku ke tempat semula dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah sampai waktu yang dikehendaki Allah. Nabi Sulaiman keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan Asif untuk mengembalikan kubah itu ke tempat semula. Asif menadahkan tangan dan berdoa, maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air dan pemandangan kembali seperti semula. Hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak terbatas. Itulah kisah salah satu keutamaan apabila seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Marilah kita semua meneladani contoh kisah ini agar kita selalu memuliakan kedua orang tua dan kelak kita mendapatkan keberuntungan dari berbakti kepada orang tua. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.